saya Dian Julio Kabalu, mahasiswa Fakultas Keperawatan kelas A2 semester 3. Di saat ini saya akan membuat video mengenai komunikasi terpenting pada klien UGD untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah komunikasi dalam keperawatan dengan mesin pengampunnya Nurse Doni Sensor. Yang kita ketahui bersama di sini yaitu pertama ada tujuan komunikasi pada gawat darurat. Fungsi komunikasi terapeutik adalah untuk mendorong dan menganjurkan kerjasama antara perawat dan klien. Perawat berusaha mengungkapkan perasaan, mengidentifikasi dan mengkaji masalah serta mengevaluasi tindakan yang dilakukan dalam perawatan. Tujuan komunikasi pada klien gawat darurat menciptakan kepercayaan antara perawat dengan klien yang mengalami kondisi kritis atau gawat darurat dalam melakukan tindakan sehingga klien cepat tertolong dan tidak terjadi hal-hal yang fatal. Nah, teknik komunikasi pada gawat darurat ini yaitu yang pertama kita mendengarkan. Perawat harus berusaha untuk mendengarkan informasi yang disampaikan oleh klien dengan penuh empati dan perhatian. Ini dapat ditunjukkan dengan memandang ke arah klien. Selama berbicara, menjaga kontak pandang yang menunjukkan keingintahuan dan menganggukkan kepala pada saat berbicara tentang hal yang dirasakan penting atau memerlukan umpan balik. Teknik dimaksudkan untuk memberikan rasa aman pada klien dalam mengungkapkan perasaan dan menjaga kestabilan emosi klien. Nah, kemudian kedua, menunjukkan penerimaan. Menerima bukan berarti menyetujui, melainkan bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan sikap ragu atau penolakan. Dalam hal ini sebaiknya perawat menunjukkan ekspresi wajah yang menunjukkan ketidaksetujuan atau penolakan selama klien berbicara. Sebaiknya perawat tidak menyela atau membantah. Untuk menunjukkan sikap penerimaan, sebaiknya perawat menganggukkan kepala dan merespon pembicaraan klien. Kemudian mengulangi pertanyaan dari klien. Dengan mengulangi pertanyaan klien, perawat memberikan umpan balik sehingga klien mengetahui bahwa pesannya mendapat respon dan berharap komunikasi dapat berlanjut, menunjukkan indikasi bahwa perawat mengikuti pembicaraan klien. Kemudian ada yang berikut, klarifikasi. Apabila terjadi kesalahpahaman, perawat perlu menghentikan pembicaraan untuk meminta penjelasan dengan menyamakan pengertian. Ini berkaitan dengan pentingnya informasi dalam memberikan pelayanan keperawatan. Klarifikasi diperlukan untuk memperoleh kejelasan dan kesamaan ide, perasaan, dan persepsi. Kemudian menyampaikan hasil pengamatan. Perawat perlu menyampaikan hasil pengamatan terhadap klien untuk mengetahui bahwa pesan dapat tersampaikan dengan baik. Perawat menjelaskan kesan yang dapat diisyarat nonverbal yang dilakukan oleh klien. Dengan demikian akan menjadi klien berkomunikasi dengan lebih baik dan terfokus pada permasalahan yang dibicarakan. Kemudian ada prinsip komunikasi gawat darurat. Pertama, ciptakan lingkungan terapeutik dengan menunjukkan perilaku dan sikap yang pertama yaitu caring. Sikap pengasuhan yang ditunjukkan peduli dan selalu ingin memberikan bantuan kepada klien. Kemudian sikap menerima pasien apa adanya. Kemudian respect, yaitu hormati keyakinan pasien apa adanya. Kemudian ada empati, merasa perasaan pasien. Kemudian ada memberikan kepercayaan, bahkan identifikasi bantuan yang diperlukan. Kemudian terapkan komunikasi terfokus, bertanya dan validasi. Kemudian bahasa yang mudah dimengerti oleh klien. Kemudian motivasi dan hargai pendapat dan respon klien. Hindari menyalahkan dan menunjukkan atau memberikan sebutan yang negatif. Nah, kesimpulan dari komunikasi pada klien gawat darurat ini dilakukan kepada pasien gawat darurat yaitu dengan komunikasi seperti komunikasi terapeutik lain. Seperti dalam hal ini, yang lebih utamakan dalam mengatasi gawat darurat adalah tindakan yang akan diberikan kepada pasien harus cepat dan tepat. Kemudian ada saran, meskipun yang lebih diutamakan tindakan gawat darurat, perawat harus tetap melakukan komunikasi pada pasien maupun keluarga yang ada. Demikianlah materi mengenai komunikasi tertib pada klien IGD. Dan materi
studi ini dapat memenuhi nilai UAS untuk mata kuliah komunikasi dalam keperawatan. Terima kasih. Bagi teman-teman yang masih bingung untuk melanjutkan studi di mana, saya menyarankan untuk teman-teman semua dapat bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado di Kelurahan Bahu Lingkungan 3, dan dapat juga bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Ilmu Keperawatan. Terima kasih.